Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Om Dea dimana saja berada. Jumpa lagi di channel Om Dea. Semoga sahabat Om Dea senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Yang kebetulan lagi sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Om Dea, di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang peralatan yang digunakan untuk memulai usaha akrilik ya sahabat Om Dea, dengan berbagai kelebihan seperti mudah dibentuk serta dapat dijadikan bermacam benda dan kerajinan, menunjukkan bahwa usaha akrilik ini sangat menjanjikan ya sahabat Om Dea. Modal akrilik cukup murah karena untuk material akrilik ini sendiri tidak terlalu mahal ya. Dan untuk skala usaha yang kecil, kita bisa memanfaatkan pemotong akrilik dengan cutter atau gergaji ya. Namun jelas berbeda dengan menggunakan mesin laser cutting. Kita harus memperhatikan pemotongan akrilik agar tepat dan rapi. Sebagai usaha yang sangat menjanjikan, akrilik bisa dibuat menjadi plakat, gantungan kunci, hingga pelengkap furniture ya. Tampilan akrilik juga dapat dipercantik dengan menggambar dan memberikan warna di atasnya. Nah, alat apa saja yang diperlukan untuk memulai usaha akrilik? Yang pertama yang sahabat Om Dea harus siapkan adalah alat potong manual ya. Jadi saat kita memulai usaha akrilik, maka bisa menggunakan alat potong manual untuk memotong akrilik. Menggunakan alat yang manual memang membutuhkan kesabaran dan ketelitian ya sahabat Om Dea. Namun alat ini cocok untuk usaha kecil dengan pekerjaan yang tidak terlalu banyak. Alat potong manual untuk memotong akrilik contohnya ialah cutter akrilik ya dan gergaji akrilik. Keduanya harus dijalankan secara manual. Oleh karenanya, kita harus memperhatikan prosesnya dengan benar. Cutter akrilik sama seperti cutter biasa pada umumnya ya, berupa pisau tipis dengan pegangan pada ujungnya. Cutter ini juga berfungsi untuk memotong bahan, namun lebih dikhususkan untuk memotong material yang tebal dan keras dibanding kertas atau gray box ya, yakni seperti akrilik, kulit, bahkan PVC. Cutter akrilik memiliki bentuk ujung pisau yang unik dengan ujung yang tajam dan bawahnya berbentuk melengkung ya. Ujung yang melengkung berguna untuk memberikan efek ukiran yang mungkin akan diberikan pada permukaan akrilik. Mata pisau pada cutter terbuat dari bahan material yang awet, tahan panas, serta tidak mudah berkarat ya. Cara kerjanya adalah dengan membuat garis atau guratan pada akrilik, lalu perlahan mematahkan akrilik sesuai guratan yang telah dibuat tadi ya. Nah, kemudian selanjutnya gergaji akrilik manual dan elektrik ya atau scroll saw. Gergaji akrilik sebenarnya memiliki bentuk yang tidak jauh berbeda dengan gergaji kayu dan besi pada umumnya. Namun memang biasanya gergaji ini multiguna sehingga juga bisa digunakan untuk memotong bahan atau material lainnya seperti kayu, PVC, MDF dengan ketebalan sekitar 5 cm. Meskipun memerlukan tenaga listrik, kita perlu mengoperasikan gergaji secara manual. Gergaji akrilik ada yang berbentuk standar berupa pisau dan badan mesin ya. Namun ada pula yang dilengkapi dengan meja dan dikenal sebagai gergaji ukir. Pada gergaji ukir, meja dapat dimiringkan hingga arah 45 derajat sehingga area kerja bisa semakin luas ya. Dan kita mampu mengontrol proses pemotongan dengan mudah. Ukuran gergaji ukir akrilik ini juga tidak terlalu besar sehingga mudah ditempatkan di mana saja. Nah, ini yang untuk scroll saw ya sahabat Om Dea. Nah, ada juga gergaji akrilik manual. Nah, itu sama juga perlu ketelitian dan kesabaran. Juga perlu mengeluarkan tenaga ya sahabat Om Dea karena namanya juga manual ya. Kemudian alat
grafir akrilik manual ya sahabat Omdea. Mengukir atau grafir akrilik juga bisa dilakukan secara manual, namun perlu diingat sedikit saja kesalahan dapat mempengaruhi hasil produk ya, sehingga dibutuhkan ketelitian dan banyak pengalaman agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Sebelum kita mengukir di akrilik, harus terlebih dahulu kita coba di permukaan kayu atau yang lainnya. Nah, ketika sudah hafal dengan desain yang akan kita ukir, baru kita langsung ukir di akriliknya ya, supaya hasilnya memuaskan. Nah, cara ini sangat direkomendasikan bagi sahabat Omdea yang ingin mengukir gambar atau foto dengan biaya yang sangat murah. Nah, untuk melakukannya dibutuhkan alat bor kecil atau mini rotary grinder dan mata bor lancip untuk mengukir ya. Sebagai tambahan, diperlukan mata bor poles untuk menghaluskan hasil ukiran. Jika dibandingkan mengukir akrilik dengan teknik manual dan menggunakan laser, maka bisa dipastikan hasil dari mesin laser jauh lebih rapi ya, presisi dan halus. Karena untuk menjaga kepuasan pelanggan, hasil produksi yang maksimal akan lebih disukai dan mendapat testimoni positif ya. Apalagi untuk produksi berkapasitas besar ya. Pengerjaan secara manual tentu akan memakan banyak waktu, biaya, dan manusia untuk menyelesaikannya. Nah, sehingga dengan menggunakan mesin laser cutting dan engraving dapat memangkas waktu, biaya, dan tenaga untuk menyelesaikannya. Nah, namun alat ini biayanya akan lebih mahal ya sahabat Omdea. Jadi untuk usaha akrilik pemula ini kita menggunakan yang manual dulu ya. Nah, setelah perkembangannya itu bisa dirasakan bagus, customer semakin banyak, nah baru kita beli mesin laser ya. Kemudian yang ketiga sahabat Omdea, mesin laser potong dan grafir ya. Laser cutting adalah sebuah teknik yang digunakan untuk memotong sebuah bahan material dengan penembakan sinar laser ya. Sedangkan engraving adalah teknik ukir atau grafir menggunakan sinar laser. Penggunaan teknik ini memungkinkan hasil potongan maupun ukiran akan rapi dan presisi ya. Berbeda dengan cara manual, memotong akrilik menggunakan teknik ini dapat dilakukan secara otomatis. Kita hanya perlu menyiapkan desain gambar, lalu mesin akan memproses pemotongan atau ukiran sesuai desain yang sudah ada di program ya. Laser cutting mempunyai 3 fungsi, yaitu cutting atau memotong, kemudian marking ya, memberi tanda atau marka, serta engraving ya, atau mengukir. Ketiga fungsi tersebut dapat diaplikasikan pada berbagai media seperti kaca, kayu, keramik, akrilik, dan lain-lain. Selain pada akrilik, kita juga bisa menggunakan teknik ini untuk pembuatan stiker, pahatan, ukiran, dan sebagainya ya. Karena mendukung untuk melakukan pekerjaan yang kompleks dan detail. Laser cutting sangat menguntungkan bagi usaha akrilik yang diukir seperti pada gantungan kunci, plakat, dan yang lainnya. Kemudian yang keempat sahabat Omdea, alat penepuk atau lipat akrilik ya. Mesin lipat akrilik berguna untuk menekuk media berbahan akrilik agar menjadi berbentuk siku atau kotak ya. Alat ini memiliki dimensi yang tidak terlalu besar sehingga kita dapat meletakkannya di mana saja sesuai keinginan ya. Jadi hadirnya mesin ini dapat membuat usaha kita di bidang akrilik semakin berkembang ya, sebab kita dapat dengan mudah membentuk akrilik sesuai permintaan menggunakan mesin lipat akrilik ya. Contohnya dalam pembuatan huruf timbul ya sahabat Omdea, kita memerlukan alat pemanas ya, bentuknya seperti alat rebonding ya, dijepit, dipanaskan, baru ditekuk ya akrilik tersebut. Kemudian nomor 5 sahabat Omdea, bor listrik untuk melubangi akrilik ya.
Jenis mesin dalam paket usaha kerajinan ini berguna untuk melubangi akrilik. Caranya bisa dilakukan menggunakan mesin bor listrik biasa. Perbedaannya terletak pada jenis mata bor yang digunakan. Kita bisa menggunakan mata bor standar untuk kayu untuk melubanginya ya. Namun agar hasilnya lebih maksimal, gunakan mata bor yang biasa digunakan untuk melubangi kaca agar akrilik tidak pecah dan menghasilkan lubang yang lebih rapi dan halus. Apalagi terdapat berbagai ukuran mata bor dengan diameter berbeda yang bisa kita pilih sesuai kebutuhan. Nah, jadi ada 5 macam alat yang kita butuhkan untuk memulai membuka usaha akrilik ya sahabat Omdea. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada kekurangan boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih bagi yang sudah menonton, bagi yang belum silahkan ditonton, silahkan disimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga tekan lonceng notifikasinya sehingga tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Omdea. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.